Ya Allah Mas, di alam kubur itu Mas, ya Allah. Itu banyak saya di situ. Ya Allah, saya di awal dari itu perjalanan itu Mas, saya diperlihatkan sama dosa-dosa. Misalkan itu itu di situ ada orang yang disiksa, di situ ada orang yang disiksa. Di bawah ini ada orang yang dihimpit, dihimpit sama dihimpit sama tanah. Saya tanya, itu kenapa? Saya dibilangin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Just Bloko Misteri bareng saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mensupport selalu menonton video-video cerita misteri di Just Bloko Misteri Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Dan tentunya kenapa saya selalu bilang sehat, karena saat kita sehat tentunya bisa melakukan aktivitas apapun. Begitu juga dengan teman-teman semuanya, mendoakan tim Just Bloko Misteri semoga semuanya lancar, sehat, dan selalu bisa memproduksi cerita-cerita misteri untuk kalian semua. Kisah kali ini dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang saat itu tidak tahu tentang masalah-masalah spiritual atau masalah-masalah mistis. Namun pada saat itu sempat terjadi teror yang sangat misterius dari alam lain. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Seperti apa kronologinya, Mbak Toyib, saat itu? kronologinya seperti ini Mas. Awalnya kan saya ikut senam. Tujuan saya kan saya ingin menguruskan badan. Terus eh, awal pertama senam itu saya nggak apa-apa. Terus yang ke berapa ya, yang udah agak tengah-tengah itu, terus saya kesurupan. Terus saya itu kok jadi tahu ya, ada ibu-ibu gitu, kok ibu ini jahat kayak gitu. Ibu ini jahat, suka gibah orang, suka menyakiti hati orang, tetangganya gitu maksudnya. Itu tahu-tahu saya lempar mukanya sama es degan. Saya kan habis minum gini langsung tak lempar. Terus orangnya saya tantang, kamu apa nggak terima? Ayo berantem sama saya gitu kan. Terus mbaknya itu juga ketakutan, mbaknya lo ini ngopong, mau orang ngopong-ngopong kok saiki aku dilempar sama es degan gitu. Terus habis senam selesai, saya dibawa pulang suami saya. Terus sehabis pulang itu banyak yang makhluk ya yang datang ke rumah, terus ngajak ngobrol ganti-ganti Mas, saya sampai capek. Terus saya itu sampai 1 bulan ya, saya itu nggak bisa tidur. 1 bulan? Iya, saya nggak bisa tidur. Soalnya ya itu tadi banyak yang ngajak ngobrol. Lah sebelumnya itu saya dibilangin sama guru senam, kamu ini habis ini kamu bisa ngobati orang. Nanti kalau kamu bisa ngobati orang, kamu jadi asisten saya ya gitu. Terus saya bilang iya. Saya tidak berpikir kalau saya bilang iya itu ternyata sumpah. Iya. Habis itu saya pulang itu kayak itu loh, banyak yang ngajak ngobrolan, saya tuh nggak kuat. Terus saya bilang, tolong, saya WA sama guru senam saya, tolong, saya pengen jadi wanita biasa aja, saya gitu. Terus
Eh, terus beliau bilang, iya sekarang kamu jadi orang biasa gitu. Setelah itu kok banyak ya yang banyak yang tambah banyak lagi yang datang. Makhluk Iya, halusnya. bentuknya macam-macam. Ya ada buto ijo, ada itu kuntilanak, kadang ada anak gitu. Inginnya itu kayak berkenalan, Mas. Iya. Ya, tahu. Terus kadang ada yang bilang saya ikut ibu ya gitu. Saya nggak mau, ngapain kamu ikut saya, pulang sana saya gitu. Iya. Terus saya nggak bisa tidur, Mas. Setelah itu tuh setelah kejadian itu saya jadi suka menyendiri. Iya. Saya lihat orang wujudnya itu saya nggak suka. Banyak keramaian saya juga nggak suka. Saya sukanya menyendiri di kamar itu, diem. Saya jadi pendiam. Yang awalnya saya cerewet, saya jadi pendiam. Terus setelah itu saya kan oleng, Mas. Pikiran saya kan oleng. Saya dari sana lihat sini lihat itu, banyak yang ya udah itu. Terus saya itu orang keluarga saya ya, terutama ibu sama saudara-saudara saya itu ngomongin saya ya, Mas, itu saya bisa tembus, Mas. Saya tembus, ini kok ngerasanya aku kayak gini, kamu belum tahu apa yang saya rasakan, kamu nggak tahu, saya gitu. Terus sampai saya ini dibilang orang gila. Sama keluarga sendiri? Iya, saya sempat dibilang gila, Mas. Terus habis itu saya pengen sembuh ya, Mas. Saya pengen sembuh. Saya bilang suami saya, ya Mbok, tolong Abah, tolong saya dibawa ke tempat kiai. Saya bilang gitu. Ini saya kayak gini terus. Saya diteror. Saya diteror setiap hari. Terus akhirnya saya diajak suami saya minta ini segera ditutup. Saya gitu. Biar nggak bisa melihat hal aneh lagi. Soalnya wajahnya serem-serem, Mas. Habis itu kok masih bisa lagi. Akhirnya saya ikhtiar lagi ya. Nggak bisa ditutup, Nak. Ini sudah ketentuan Allah gitu. Sudah jatahmu. Kamu memang harus punya begini, iya, kamu punya kelebihan ini, bisa menerima. Terus saya pulang, saya diobati, ternyata sini saya ini ada kerisnya, Mas. Sini saya ini ditusuk sama yang itu tadi, makhluk yang itu tadi, supaya saya ikut bergabung dengan itu tadi. Terus saya bisa jadi asisten dia. Terus saya kan nggak mau. Terus ini selesai dia diobatin itu. Terus habis itu saya pulang terus masih lagi, masih semakin banyak yang datang, terus akhirnya saya ikhtiar lagi, Mas. Terus saya di sana ya alhamdulillah beliau habis dari umroh. Terus saya dihilangin yang aroma negatif saya, dihilangin, kayak dicuci gitu loh. Itu terus di sana loh, Dek, kamu itu banyak orang yang pengen bisa melihat kayak gitu, pengen bisa punya kelebihan kayak gitu. Mereka pun tidak dikasih seperti itu. Kok kamu itu loh dikasih, kamu kok nggak mau? Saya gitu, Kak. Saya digituin. Terus saya bilang, saya takut. Saya bilang gitu. Terus udah saya diobati. Terus saya proses, Mas, pencarian guru ruh ya, guru ruh ya. Terus akhirnya saya diajak itu suami saya di tempat itu, beliau juga pengobatan juga itu pijat itu. Terus saya di situ tuh saya dibersihin lagi, terus habis itu saya itu dibaiat.
Di baiat terus saya dijadikan santri beliau sampai sekarang ini. Terus habis saya menemukan guru ruh, sekarang hati saya ini tenang, nyaman, jadi sudah bisa mengendalikan. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Thoyib ini bisa melihat ya, sampai sekarang masih bisa melihat. Pernah kemarin bercerita tentang kejadian di alam kubur, sempat bisa dilihatkan seperti itu. Iya. Ya Seperti Allah, apa, Mbak? ya Allah Mas, ya Allah ngeri kalau ya Allah Mas di alam kubur itu Mas, ya Allah. Itu banyak saya di situ. Ya Allah, saya di awal dari itu perjalanan itu Mas, saya diperlihatkan sama dosa-dosa. Misalkan itu di situ ada orang yang disiksa, di situ ada orang yang disiksa. Di bawah ini ada orang yang dihimpit dihimpit sama tanah. Saya tanya, itu kenapa? Saya dibilangin, itu orang yang suka zina. Terus yang di situ dipukulin. Ya Allah. Dulu saya berambisi menjadi orang kaya ya Mas. Iya. Terus setelah saya dikasih tahu sama Allah itu di situ, terus semua perbuatan manusia yang hidup di dunia itu besok kalau akan dihisab satu persatu. Bahkan itu panci ya Mas, panci satu itu hisabnya banyak, pertanyaannya banyak sekali. Itu yang saya ambisi jadi kaya terus saya hilang. Iya. Saya nggak mau, yang penting saya selamat dunia akhirat. Saya begitu Mas, saya sudah nggak mau mengejar keduniawian, saya takut. Soalnya panci satu itu pertanyaannya banyak banget. Saya juga nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu ya Allah. Saya kalau berdoa ya Allah jangan siksa saya ya Allah, jangan siksa saya ya Allah, jangan siksa saya. Biar saya hidup sederhana, asalkan saya selamat ya Allah, sederhana. Selamat dunia, selamat akhirat. Kalau sudah menceritakan azab kubur itu ngeri. Kalau makhluk-makhluk yang sering menemui Mbak Thoyib ini yang wujudnya kayak perempuan, kuntilanak itu, kalau boleh tahu seperti apa Mbak? Kalau Wujudnya kuntilanak itu ya kan banyak tadi dari jenis-jenis iya. makhluk halus yang sering mundar-mandir. Itu rambutnya acak-acakan, itu acak-acakan panjang, rambutnya bajunya putih gitu sampai di tanah. Ada yang anak kecil juga ya? Ada anak kecil. Sebenarnya makhluk yang nggak kasat mata itu sebenarnya juga kayak manusia. Itu dia juga pengen cantik, pengen dandan. Saat itu Mbak Thoyib pernah mengalami cedera ya juga ya, pernah sakit itu. Iya. Dari serangan-serangan makhluk halus atau serangan-serangan dari apa Mbak? Awalnya gini, awalnya itu saya tidur, terus bangun tidur itu kaki saya yang sebelah kanan itu tahu-tahu itu loh Mas, apa melentung segini. Nah itu saya sudah cek di rumah sakit ya, katanya nggak apa-apa. Terus di tes itu juga nggak apa-apa, sehat semua. Lah ini ada apa, saya gitu. Terus akhirnya saya kasih bidara itu loh Mas, dan bidara yang itu akhirnya bisa meletus. Nah bisa meletus, loh kok ini kayak gini. Terus ya saya pegang kan, terus ternyata juga itu ada kiriman dari orang yang nggak senang sama saya, terus dia minta bantuan sama dukun lah. Ya, terus akhirnya biar kaki saya ini nggak bisa jalan mungkin ya, terus akhirnya
saya pegang sendiri, saya minta sama Allah. Iya. Ya Allah, saya minta kesembuhan ya Allah, saya gitu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah, saya begitu. Terus akhirnya kok kayak ada gambar ya Mas, tuh tahu-tahu ada dukun. Ya, terus saya langsung langsung interaksi. Nah di situ saya perang Mas, perang secara nggak kelihatan gitu. Terus saya bilang, kamu kenapa ganggu saya? Saya nggak ada salah sama kamu, saya gitu. Terus beliau bilang, aku disuruh kok gitu. Siapa yang nyuruh kamu? Saya bilang. Awalnya nggak ngaku, ayo ngaku, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia ngaku, ini yang nggak suka sama kamu gitu. Terus akhirnya lah kenapa kamu mau disuruh, saya bilang gitu. Karena saya dikasih uang. Terus akhirnya di situ saya perang, terus ya udah di sana. Akhirnya juga ya itu tadi Mas, setiap orang setiap orang yang batil itu pasti dia akan hancur sendiri. Iya. Yang penting kita percaya sama Allah. Kalau kita orang baik, insya Allah kita dijaga sama Allah. Kalau tentang makhluk halus yang sering mendatangi Mbak Thayyib ini, pernah menjanjikan sesuatu atau seperti apa? Itu saya pernah ditawari kayak emas. Iya, kayak pengen kamu ingin kaya, nih kamu tak kasih kaya gitu. Tapi saya tolak semua Mas, saya nggak mau. Saya pinginnya berkah dari Allah, saya gitu. Dia bilang kalau berkah aku nggak bisa ngasih. Kalau keberkahan aku nggak bisa ngasih. Yang bisa ngasih itu Allah. Kalau kekayaan aku bisa ngasih, tapi kalau keberkahan saya nggak bisa ngasih. Ya udah, ngapain? Kalau kaya tidak berkah saya. Kalau saya pengennya berkah, selamat dunia akhirat. Tapi Mbak Thayyib terasa terganggu enggak dengan kemunculan makhluk itu? Ya awalnya terganggu enggak? Ya awalnya keganggu Mas, tapi ya lama-lama udah biasa. Kalau kita teguh sama Allah, mereka akan hilang dengan sendirinya kok. Banyak yang mau ngikut. Iya bilang aku mau ikut ibu gitu. Saya nggak mau, aku nggak mau kamu ikutin, saya bilang. Terus ada lagi saya mau ikut ibu gitu, saya nggak mau. Saya nggak mau Mas. Iya. Berarti saat ini Mbak Thayyib bisa menolong orang ya, paling tidak untuk membantu kesembuhan atau terapi gitu. Saya tidak bisa menyembuhkan Mas, yang bisa menyembuhkan itu Allah. Saya ya bisanya mendoakan itu. Tapi dengan kejadian yang berjalannya spiritual yang saya ceritakan dari awal itu hikmahnya itu saya ya alhamdulillah atas izin Allah ya saya bisa bisa membantu mengobati. Iya, saya kalau mau bilang itu saya takut sombong Mas. Iya. Itu terus ya ada itu temen telinganya ini terganggu, terus minta tolong, terus saya doain ya semuanya itu yang ngobati Allah ya, saya cuma lantaran ya itu. Terus alhamdulillah sembuh. Terus kemarin tukang saya juga gitu pendengaran, terus ya alhamdulillah sekarang udah sehat. Terus keponakan juga kakinya ini nggak bisa dilurusin kan nekuk gini ya alhamdulillah kemarin kan habis jatuh saya lurut gitu, alhamdulillah juga sekarang udah bisa kuliah lagi ya alhamdulillah. Itu semuanya kan karena Allah ya, bukan dari saya. Ini kan semuanya dari Allah. Allah kasih kemampuan seperti ini, ya saya bersyukur alhamdulillah bisa bantu orang sesama gitu. Mungkin pesan dan kesannya Mbak Thayyib bisa diceritakan untuk sebelum kita berusaha dengan teman-teman penggemar Just Blockom Misteri, apa pesan untuk teman-teman yang ada di rumah Mbak?
pesan-pesan saya buat yang di rumah dan semua yang melihat acara ini, saya berpesan selalulah berbuat kebaikan, karena kalau kita berbuat baik pasti Allah akan menolong kita. Yang pertama adalah kita harus selalu mengingat Allah, bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Kalau kita jauh dari Allah, Allah akan menjauhi kita. Tapi kalau hati kita selalu dekat dengan Allah, insya Allah dalam keadaan kita terpuruk, dalam kita keadaan kesusahan, pasti Allah datang, pasti Allah menolong kita. Jangan lupa kalau Allah itu yang menciptakan kita. Udah. Oke teman-teman semuanya, ini tadi cerita kisah nyata yang dialami oleh Mbak Thoyib, seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak mengenal seperti itu. Setelah kejadian itu, sekarang Mbak Thoyib bisa sedikit membantu masyarakat atau membantu orang lain dalam hal meringankan sakit. Semua tapi atas izin Allah tentunya. Iya. Seperti Allah, itu. Allah. Terima kasih Mbak Thoyib sudah hadir di studio Just Bloko Misteri, sudah Iya. menceritakan kisah misterinya Iya, Mbak Thoyib kepada teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman selalu tonton terus video cerita-cerita misteri dari Just Bloko Misteri Channel. Untuk teman-teman yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Like, share, subscribe, dan komen yang banyak. Salam Om Iris.